Sebentar lagi Idul Adha akan tiba. Kembali kita diingatkan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam kekasih Allah. Yang ketika itu Allah perintahkan untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihi salam. Ketika hari Anhar atau Idul Adha. Tentunya ada hikmah dari ini semua, yaitu agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam yang membuahkan ketaatan pada Allah dan kecintaan padanya lebih dari diri sendiri, bahkan keluarga dan anak tercintanya. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan, sehingga Ismail pun Allah ganti dengan seekor domba. Jika saja setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka bisa mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan pada Allah. Dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah dari hawa nafsu dan syahwatnya. Menyembelih kurban adalah suatu ibadah yang mulia dan bentuk pendekatan diri pada Allah. Dan harus kita ketahui pula, yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Dan bukan hanya daging atau darahnya. Karena Allah tidaklah butuh pada segala sesuatu dan dialah yang pantas diagung-agungkan. Yang Allah harapkan dari kurban tersebut adalah keikhlasan dan ihtisab atau selalu mengharap-harap pahala darinya dan niat yang soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan menerima setiap amalan soleh kita sehingga segala amalan kita menjadi sempurna. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini ditampilkan secara live dari Masjid Al-Fatah, Perumahan Bela Kasa, Jalan Raya Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui dan kita sadari bahwa ternyata ketika kita menyatakan cinta kepada Allah tidaklah sekedar kita ucapkan dengan syahadat belaka. Tetapi ternyata ketika kita mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah, maka Allah menguji kita. Ujian paling tinggi adalah ketika Allah akan mengambil sesuatu yang paling kita cintai. Peristiwa tadi terekam dalam peristiwa ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak tercintanya, dan Allah menghadirkan ketika Nabi Ibrahim sudah lama sekali menunggu kehadiran anak ini, tetapi yang terjadi kedua-duanya secara total menyerahkan segalanya kepada Allah dan Allah pun memberikan jawabannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja begitu banyak makna-makna daripada berkurban, tidaklah sekedar menyembelih kambing, kemudian binatang-binatang lainnya seperti sapi dan sebagainya, tetapi ada makna yang lebih dalam lagi. Itulah yang akan kita kupas dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru kita, Kiai Haji Didin Hafidudin dan Ustadz Fikri Haikal MZ, yaitu dengan hikmah kurban, momentum membangun kekuatan serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Damai Indonesiaku bersama Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Didin Hafidudin, mata'anallah bituli hayati. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Di dalam Quran disebutkan tentang pelajaran-pelajaran yang banyak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah banyak pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Apa saja? Pertama, Nabi Ibrahim punya kedudukan begitu mulia di sisi Allah karena tauhid yang murni dan bebas dari praktek kemusyrikan. Kalau kita ingin punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ini nih kuncinya. Tauhid yang murni, bebas dari praktek kemusyrikan. Ibrahim lahir dari bapak yang bernama Azar, seorang produsen berhala. Satu ketika
ketika Azar bapaknya Ibrahim nih selesai bikin patung yang paling gede, Nabi Ibrahim main kuda-kudaan sama tuh patung. Bapaknya ngelihat marah. Ibrahim disuruh turun, turun nak, turun. Nabi Ibrahim kritis, beliau bertanya kepada bapaknya, Bapak, ini patung kok gede amat? Patung siapa? Udah gitu telinganya kok besar amat? Kata bapaknya, Ibrahim, ini patung namanya Tuhan Marduh. Siapa Tuhan Marduh? Tuhan Marduh itu Tuhan dari segala Tuhan, alias mbah moyangnya Tuhan. Loh, terus kok telinganya besar sekali Bapak? Nah, telinganya besar menandakan bahwa Tuhan Marduh itu tingkat kecerdasannya sangat tinggi. Rupanya orang-orang dulu tingkat kecerdasan itu disamakan dengan kuping. Makin cerdas seseorang, makin besar kupingnya. Maka beruntunglah orang-orang yang caplang. Dulu. Telinganya besar nak menandakan bahwa Tuhan Marduh punya kecerdasan yang tinggi. Nabi Ibrahim gak berhenti nanya lagi sama bapaknya. Pak, Tuhan-Tuhan ini dibuat dari apa? Macam-macam. Ada Tuhan yang dibuat dari kayu. Ada Tuhan yang dari batu. Ada juga Tuhan yang dibikin dari tepung terigu. Cuma sayangnya nak, mereka tidak memiliki nafas. Nah, mulai kritisnya Nabi Ibrahim dimulai dari sini. Ketika diberitahu bahwa patung-patung itu tidak memiliki nafas, Nabi Ibrahim bertanya, kalau memang Tuhan-Tuhan itu tidak memiliki nafas, nggak mungkin dong punya kehidupan. Kalau memang Tuhan nggak punya nafas, mana mungkin bisa memiliki kehidupan. Kalau memang Tuhan tidak hidup, nggak ada manfaatnya. Kalau memang nggak ada manfaatnya, buat apa disembah? Mendengar kritis, sifat kritis dari anaknya Nabi Allah Ibrahim, sang bapak Azar marah. Marahnya bagaimana? Ntar kita terusin, Mas Agung udah berdiri nih, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah perjalanan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim kecil memang sudah dianugerahkan kecerdasan oleh Allah. Dan inilah bukti bahwa ketika kita maknai tentang Allah, kita tidak bisa berdasarkan akal, tetapi harus berdasarkan wahyu. Disinilah pentingnya para nabi-nabi Allah selalu mengoreksi akidah yang telah ada. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimanakah selanjutnya? Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا